Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaifa halukum ayyuhat thalaba? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Al-an nabda. Sekarang kita mulai. Alaika ya Rais as-Saff. Qasma an ta'khudha tafaqqudul hudur litalab. Oke. Fitar sabiq. Pada pelajaran yang lalu darasna ahamiyatul lughatul arabiyyah, kita telah mempelajari kepentingan bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab itu sangat penting. Al-an na'khudhu bidarsil jadid. Sekarang kita mulai dengan pelajaran baru. Itulah tentang aqsamul kalimah, pembahagian kata dalam bahasa Arab. Tentu saja pembahagian kata dalam bahasa Arab ini adalah dari sudut gramatika. Sebab kalau dikatakan bahasa itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah mufradat, kosakata. Yang kedua tarkibul mufradat, menyusun kosakata. Yang ini adalah tugas gramatika ataupun kaedah-kaedah bahasa Arab, atau lebih tepatnya dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Yang ketiga rukun dari bahasa itu adalah tatbiqul muhadatsah, mempraktekkan apa yang sudah kita dapat. Aqsamul kalimah, pembahagian kata ini sangat dasar di dalam bahasa Arab. Mana kitab yang kita pelajari pun dia akan dimulai dengan aqsamul kalimah, pembahagian kata. Aqsamul kalimah, pembahagian kata ataupun pembahagian kata dalam aqsamul kalimah, pembahagian kata dalam bahasa Arab terbagi 3. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Isim, fi'il, huruf. 3 ini saja, Ustaz? Iya, 3. Kalau kita buka Al-Quran, mulai dari surah Fatihah sampai surah An-Nas yang sebanyak 30 juzuk dan 114 surah, ini semua adalah 3 kata saja. Namun tentunya isimnya berapa, mungkin 1 juta, fiilnya berapa, kata kerjanya berapa, dan hurufnya berapa, ya. Oleh karena itu sangat penting kita mengetahui, karena inilah dasar. Oke, maka pembahagian kata dalam bahasa Arab yang pertama isim. Kita kenali dulu dari sudut nama itu. Apa itu ismun? Isim kalau kita bilang masmuka, siapa nama? Berarti isim itu nama. Kalau itu ismun itu kata nama. Kata nama. Juga isim juga disebut dengan kata benda. Setiap nama isim, setiap benda apapun bendanya adalah isim. Dan juga isim juga disebut dengan kata dasar. Sebab dalam bahasa Arab ada itu kata yang paling dasar sekali apa? Masdar. Itu namanya isim. Itu adalah termasuk dari isim. Maka masdar adalah kata dasar. Contoh qatlun, pembunuhan. Jangan kita anggap pembunuhan ini adalah kata kerja, tidak. Karena pembunuhan itu nama sebuah pekerjaan, namanya pembunuhan. Tapi kalau membunuh itu fi'il, kata kerja. Ya. Oke, kemudian termasuk isim juga adalah kata sifat. Kata sifat. Sebab itu ada dinamakan dengan isim fa'il. Ya, qatilun, yang membunuh, berarti si pelakunya. Ada maqtulun, yang terbunuh ataupun yang dibunuh. Ini pun adalah kata sifat. Kemudian termasuk juga yang dimaksudkan isim adalah kata keterangan waktu dan masa. Seperti maulidun. Maulidun adalah waktu ataupun masa kelahiran. Juga manzilun adalah tempat, ataupun masjidun tempat untuk sujud, ataupun manzilun tempat untuk tinggal ataupun rumah. Maka oleh karena itu satu lagi termasuk juga isim itu, golongan isim adalah kata alat ataupun isim alat. Seperti miftahun, alat membuka, ini kunci kalau dalam bahasa Arab. Jadi
secara mudahnya kita mengenali isim itu apa? Ismun itu. Ismun itu adalah isim, nama. Berarti kata nama, kata benda, kata dasar. Kemudian kata apa tadi kita katakan kata sifat. Kemudian kata keterangan waktu, tempat maupun kata keterangan alat. Baik. Pembagian kata yang kedua adalah fi'lun. Fi'lun, apa kata-kata fi'lun? Kalau dalam bahasa di Sumatera ada istilahnya PL. PL itu adalah perbuatan. Campur lah PL. Berarti PL itu adalah perbuatan. Maka fi'lun itu adalah perbuatan ataupun pekerjaan. Maka setiap perbuatan pekerjaan adalah fi'il. Tapi bedanya dengan isim, kalau isim itu kata nama yang tak terikat dengan waktu. Manakala fi'il perbuatan adalah kata nama yang terikat dengan waktu. Dia diikat dengan waktu dan masa ataupun waktu. Maka fi'il itu dibagi tiga berdasarkan waktu dan masanya. Yang pertama adalah fi'il madhi, menunjukkan waktu telah lalu. Yang kedua fi'il mudhari, menunjukkan waktu sekarang ataupun akan datang. Karena fi'il mudhari ini mempunyai dua waktu. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, itulah kata perintah yang tentunya perintah itu mempunyai waktu yang akan datang. Contoh yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi adalah qatala, telah membunuh. Dia telah membunuh. Kemudian contoh fi'il mudhari yaqtulu, dia sedang membunuh. Kemudian contoh yang ketiga adalah fi'il amar uqtul, bunuhlah. Yang terakhir huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim adalah kata nama. Fi'il kata perbuatan. Huruf kalau dalam bahasa kitanya dia tepi ataupun ujung. Maka huruf ini bukan isim, bukan fi'il, tapi kata sifat, kata bantu atau kata imbuhan, kata penghubung. Yang mana tentunya kata penghubung ini walaupun nampak sepele, tetapi dia menjelaskan hubungan antara isim dengan isim atau hubungan antara fi'il dengan fi'il. Artinya huruf ini bermanfaat bagi kedua ini. Tidak seperti isim. Kalau isim menunjukkan jati diri isim itu sendiri. Fi'il menunjukkan jati diri fi'il itu sendiri. Tetapi huruf ini adalah manfaatnya untuk orang lain ataupun untuk kata yang lain seperti isim dengan fi'il. Maka huruf itu dibagi-bagi. Ada tugas-tugasnya. Ada huruf yang untuk menghubungkan. Ini lebih dikenal dengan huruful atfi, huruf ataf. Ada huruf yang tugasnya adalah hanya masuk kepada isim, dan tugasnya adalah untuk membarisbawahkan. Maka ini huruf jar seperti min, ila, ala dan seterusnya. Ada huruf yang hanya masuk kepada fi'il madhi, fi'il mudhari, huruf yang masuk kepada fi'il madhi qad, fi'il yang masuk kepada fi'il mudhari seperti seperti sin dan sofa. Maka ini adalah fungsi daripada huruf ini adalah bermanfaat untuk kata yang lainnya. Maka tiga pembahasan ini sangat penting, dan selalunya kalau kita mempelajari kata bahasa Arab ataupun gramatikanya mesti dimulai dengan dengan memperkenalkan tiga kata ini. Tentunya setakat ataupun sekedar itu dulu kita bahaskan, baru nanti ada tentunya apa ciri-ciri isim, ada ciri-ciri. Apa ciri-ciri fi'il, dan ada tentunya ciri-ciri fi'il, dan apa ciri-ciri huruf. Insyaallah itu yang akan datang. Untuk sekedar kita mengulang lagi, mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan tentang pembagian aqsamul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab ini, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Karina, saya ingin bertanya seperti apa contoh fi'il itu? Ya. Baik. Karena fi'il itu kita katakan dibagi tiga berdasarkan terikatnya dia kepada masa dan waktu, maka fi'il itu juga waktu yang telah lalu, contohnya fi'il madhi, maka ini selalu disebutkan nasab, fathah,
alima. Jadi fi'il madhi ini biasanya dia kata yang mendasar, huruf yang betul-betul dasar dari asal usul huruf tersebut. Maka ini contoh fi'il madhi dan tidak ada tambahan di pangkal kata. Maka seperti kita lihat alima, alima, ain, lam, mim, ini yang dasar. Namun barisnya juga kita perhatikan bahwa ain itu baris di atas, lam baris bawah, kemudian mim baris di atas. Alima. Karena bisa jadi ilmun. Ilmun bukan lagi fi'il madhi, tetapi ilmun sudah masdar. Betul kita katakan tadi kata dasar. Ya, ilmun. Dan nanti tentunya kita akan bahaskan pada ciri-ciri fi'il lebih terperinci atau lebih tafsil nanti insyaallah akan kita bahas pada perbedaan huruf jar sama huruf ataf tadi buat jelasin sedikit aja Ustaz. Iya, oke. Perbedaan huruf jar dengan huruf ataf ya tentunya ini secara garis besar kita jelaskan dari sudut mengenali ismul itu, isim itu apa? Dari namanya. Fi'ilun itu dari kata-kata fi'il. Harfun itu apa? Dari kata-kata huruf itu. Tentunya nanti akan kita jelaskan lagi bentuk-bentuk huruf apa, kemudian ciri-cirinya apa, ya. Oke. Pertanyaannya apa beda huruf jar dengan huruf ataf? Huruf jar khusus masuk kepada fi'il, tidak masuk kepada huruf jar khusus masuk kepada isim. Kita maaf ya, bukan fi'il tadi. Khusus masuk kepada isim, ya. Maka huruf jar yang 9 min ila an ala adalah muktita, setelahnya pasti isim. Tidak mungkin masuk salah satu huruf ini setelah isim, tidak terjadi. Saja huruf min ila an ala sampai kepada wal kaf wal lam ini menunjukkan kata setelah huruf jar ini adalah isim. Manakala huruf ataf pula bebas, dia bisa masuk kepada isim, menghubungkan antara isim dengan isim. Umpamanya jaa zaidun wa amrun, wa ada di sini, wa amrun, menghubungkan isim dengan isim. Umpamanya akala zaidun wa syariba, berarti menghubungkan antara akala fi'il madhi dengan syariba. Itulah akala zaidun, si Zaid makan, telah makan dan telah minum. Berarti waw ataf ini menghubungkan fi'il akala dengan fi'il yang setelahnya, itulah syariba. Dan bisa jadi huruf ataf ini juga menghubungkan antara huruf juga. Ya. Contoh umpamanya al-huruful jar min wa ila wa an wa ala. Huruf jar itu min, wa ila, wa itu apa? Dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala. Jadi dan artinya guna dari huruf ataf itu menghubungkan antara isim dengan isim, antara fi'il dengan fi'il, antara huruf dengan huruf. Saya rasa kita cukupkan dengan dua pertanyaan. Tentunya kesimpulan daripada kuliah kita sore hari ini adalah dasar saja mengenali aqsamul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab itu. Kenali saja itu ismun itu apa? Nama. Setiap kata nama adalah apa? Isim. Dan yang terakhir harfun, seperti yang saya sebut tadi, harf dalam bahasa Arab ujung ataupun tepi. Berarti harfun itu adalah sisipan ataupun kata imbuhan atau kata penghubung atau kata bantu. Ya, itu saja mungkin. Nanti di hadal qadar kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Insyaallah pelajaran yang akan datang adalah tentang apa ciri-ciri tanda-tanda dari isim, apa ciri-ciri dan tanda-tanda daripada fi'il, dan begitu juga seterusnya huruf. Itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada para mahasiswa-mahasiswi yang telah hadir pada sore hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.